ceritanya bagaimana? Aku harus bagaimana ini, Mbak? Oh, Sampean cerita dulu. ini nih gini, saya itu ingin kerja di Macau, ya kan saya Siap. ex Singapura sama ex mana itu Korea. Siap. Saya itu nggak ingin kalau lewat sini PT sini otomatis potongan kan banyak kan. Betul. Nah ini saya itu mintanya itu calling bisa saja. Saya minta dibantu untuk memberikan nomor-nomor agensi yang bisa saya Hubungi. Nah terus lagi saya itu kan seorang janda, saya tuh ngurusin anak saya sendirian tanpa bantuan siapa-siapa. Nah itu kan anak saya kelas 3 SMA ini kan otomatis bentar lagi butuh biaya besar untuk melanjutkan kuliah gitu. Jadi saya mohon sekali, saya itu minta dibantu untuk bisa pergi ke Macau gitu. Saya terus terang, saya tahu nomor Anda itu dari melihat YouTube gitu. Cuman handphone yang satunya ya, pakai handphone yang satunya. Ini tadi soalnya karena ada teman saya yang telepon, makanya saya pakai handphone yang ini gitu. Jadi minta tolong saya dibantu untuk bisa mencari agensi yang bisa saya hubungi, dan saya ingin kerja di Macau untuk mencari uang di Macau untuk membiayai anak saya sekolah gitu. Oke, berarti kemampuan bahasa sampean ex Singapura berarti bahasa Inggris. Iya, saya terus terang bahasa Mandarin, Kantonis itu nggak bisa gitu. Jadi tapi Inggris bisa. Saya kalau bahasa Korea, Inggris bisa. Bahasa Korea malah lebih bisa daripada bahasa Inggris, lebih bisa bahasa Korea. Karena saya dulu di Korea selama 6 tahun. Saya dulu di Korea terus terang ya, saya berangkat ke Korea itu saya bisanya bahasa cuman kamu, saya, terima kasih. Nah, selamat datang, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, itu saja. Selain itu nggak ada. Tapi ternyata saya setelah terjun di Korea selama 1 tahun, saya bahasa Korea bisa banyak tahu. Saya juga tulisan Korea juga bisa baca. Itu mana-mana itu saya bisa. Itu makanya itu kalau bahasa kita kan ibaratnya bisalah nanti sambil translate atau apa. Sekarang itu kan saya juga bisa kan kalau bahasa itu gitu. Jadi apa itu nanti juga saya seandainya di sana saya juga sedikit-sedikit nanti belajar sedikit-sedikit bahasa gitu. Terima kasih, saya mohon Masnya ini mau membantu saya. Gitu. Sampean 6 tahun di Korea. 6 tahun di Korea, 3 tahun di Singapura. Oh, kenapa nggak di Korea aja, kan keren itu? Korea sekarang umurnya, Korea itu harus diuji loh sekarang. Umurnya nggak bisa. Korea itu maksimal sudah 40 tahun itu maksimal. Sedangkan saya sebentar lagi umur 51. Cuman saya ya memang orangnya masih sehat, terus juga sering donor darah. Saya juga suka check up gitu kan. Saya memang kalau masalah kesehatan saya jaga gitu. Berarti nggak kepingin ke Hong Kong, tapi lebih feeling ke Macau. Lebih nganunya ke Macau. Oke. Saya cerita dulu tentang Macau karena yang sampean tuju Macau. Jadi Macau sama Indonesia itu tidak ada kerjasama. Iya. Jadi ketika sampean mau cari pekerjaan, saya anjurkan sebaiknya langsung ke Macau. Sampean berangkat jadi turis. Di sana banyak agent-agent. Ya. Di sana banyak agent-agent, sampean tinggal langsung datang, tinggal nanyain kerjaan, berapa potongannya, semua. Tapi kalau sampean teleponnya dari posisi sampean di Indonesia dan calling visa, itu dampaknya akan potongan lebih gila. Karena tidak ada peraturan di Macau dan Indonesia tidak bisa melindungi ketika sampean ada di Macau. Potongan itu brutal. Jadi semau-maunya agent, semau-maunya calo, semau-maunya makelar. Nah, untuk menghindari itu, kalau nomor agent saya tidak ada, saya sarankan sampean jalan-jalan di Macau. Karena sampean sudah pernah ada job Korea, saya rasa keluar itu tidak menjadi masalah. Cuman saya nyampein, sampean jalan-jalan aja ke Singapura. Dari Singapura balik lagi ke Indonesia, tiketnya PP. Nah, setelah nyampe di Singapura sampean
Sampean denger saya ngomong, sampean dengerin saya ngomong. Saya ngerti sampean umurnya 50 punya pengalaman, saya ngerti. Tapi untuk hari ini saya ngomong sama sampean. Sampean dengerin dulu. Saya ngerti sampean punya pengalaman. Tapi saya ini cerita Makau karena sampean bertanya sama saya. Saya nggak mau guruin, tapi saya cerita experience dan pengalaman. Oke? Jadi sampean itu karena sekarang orang berangkat ke luar negeri, sekali lagi Jakarta, Surabaya itu pengetatan karena kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Sampean bisa tahu. Makanya betapa ketatnya mereka untuk orang-orang yang mau ke luar negeri. Bisa dipahami. Nah, makanya sampean jangan, kalau sampean memang langsung mau jalan-jalan ke Makau ya ngomong. Sampean kan pasti tegas dan berani. Saya mau jalan-jalan ke Makau, saya mau lihat-lihat Makau. Di sana katanya banyak tempat judi lah, bla 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 bla. Bagus, saya ke sana. Boleh kalau sampean bisa ke sana, ya kan? Supaya sampean bisa diberangkatkan di bandara. Karena sekali lagi ketatnya tentang persoalan itu. Nah, ketika sudah sampai di Makau, barulah sampean tak kasih nomor teleponnya teman-teman yang ada di Makau. Karena takutnya begini, kalau sampean posisi di Indonesia, sampean dimintain duit, disuruh transfer duluan. Setelah sampean kirim, sampean transfer duluan, ternyata ndak diproses-proses, merongos. Saya ndak mau terjadi itu. Saran saya adalah uang tetap dikantongin sampean sendiri, berangkat ke sana, cari di sana, kalau bayar pun bayar di sana, minta resitnya, kantornya ada, jadi enak. Kalau mau memperkarakan dengan polisi, bisa dipahami nggak? Iya. Tapi kalau sampean dari Indonesia yang terjadi maraknya penipuan, dan saya tidak menginginkan itu. Karena tidak ada kerja. Beda ini urusannya sama Hong Kong. Kalau Hong Kong sampean ada PT, sampean misalnya dapat majikan dari Hong Kong dari saya, sampean tak arahkan ke PT, itu jelas PT sudah tidak wani macam-macam. Sudah, seandainya saya ke Hong Kong bagaimana itu? Nah, karena melihat usia sampai 50 kita nggak ngerti. Ya kita tawarkan dulu ke majikan. Apakah ada yang mau dengan sampean? Makanya sampean KK, KTP, akte, ijazah atau surat nikah atau apa itu sampean kirim ke kita, di foto saja. Terus sampean bikin video perkenalan. Jadi pengalaman sampean apa saja. Karena sekali lagi dan pakai bahasa Inggris. Nah, ketika info perkenalan itu kita tunjukin ke majikan, kalau majikan ada yang mau sama sampean ya diambil. Kan kayak gitu. Kalau nggak ada ya sudah. Hong Kong bisa ya, Mas? Hong Kong bisa juga ya? Ya, sekali lagi saya nggak mau memberikan harapan palsu. Ya, sekali lagi. Sekali lagi saya ngomong apa adanya dulu, sampean bikin video dulu gitu loh. Kalau Hong Kong bisa, saya pun juga nggak masalah begitu loh. Terus apa permasalahannya kan, tujuan saya kan mencari uang kan. Nah, terus kalau saya itu paspor saya itu buatan KBRI Singapura. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi. Terus saya juga di paspor itu saya juga pernah ke Malaysia, cuma jalan-jalan saja. Oke, sebentar. Saya potong. Saya potong. Jangan sampean banyak yang ngomong, kan sampean yang tanya. Kalau sampean yang tanya, sampean banyak mendengar. Bisa dipahami nggak? Iya. Oke? Bisa. Jadi sampean mendengar saja. Sampean menjawab apa yang saya butuhkan saja. Bisa dipahami nggak? Iya, oke. Oke, paham. Jadi pekerjaan sekali lagi di Hong Kong itu yang bisa dapat ya kalau kita sudah ngirim videonya dan orang Hong Kong ada yang percaya dan mau. Dan itu rezeki dari Gusti Allah. Nah, yang penting sampean ikuti prosesnya. Kalau sampean teleponnya sama saya, sampean nggak perlu masuk ke PT dulu. Tapi sampean nonnya adalah non Singapura dan non ex Korea dan ex Singapura, minimalnya bahasa Inggris kan pasti menguasai. Tapi kalau sampean mau masuk PT dulu, ikut belajar dulu, ikut pelatihan dulu ya nggak ada masalah. Ya kan, sampean monggo cari PT yang dekat rumah sampean boleh, nggak harus dengan saya. Tapi kalau sampean minta tolong ke saya, cari majikan dulu, setelah ketemu majikan baru masuk ke PT, nggak ada masalah. Itu tunggunya di rumah. Jadi seperti itu. Dan
Dan sebentar, saya belum selesai ngomong, sebentar. Dan saya kasih tahu dulu, di Hong Kong itu orangnya ruwet-ruwet, orangnya perhitungan, orangnya pelit-pelit, dan saya anggap nggak ada yang baik. Wis. Saya anggap nggak ada yang baik. Jadi sampean harus ekstra. Sampean nggak bisa pakai hati dan perasaan. Orang Hong Kong nggak menggunakan hati dan perasaan kalau memperlakukan teman-teman. Makanya saya sampaikan dulu yang jelek-jelek. Kalau saya sampaikan yang jelek-jelek kan sampean mikir, nek nggak jadi ya alhamdulillah. Tapi nek jadi, nah aku harus tanggung jawab. Aku harus mikir. Ya kan? Karena sampean usia sudah segitu. Orang usia kayak sampean walaupun masih bergas, sensitivitasnya tinggi menjelang menopause. Dan itu bahaya. Kena mental, bisa jadi kerja 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan bisa kelar. Karena budaya Hong Kong beda dengan budaya Indonesia, beda dengan budaya Singapura, beda dengan budaya Korea. Jadi seperti itu. Weh, sampean mau nanya apa? Gantian. Ini seandainya saya mau, seumpama saya mau ke Hong Kong, terus itu apakah tetap harus saya lewat PT sini? Jelas. Kalau Hong Kong PT, karena Hong Kong ada kerjasama dengan Indonesia. Otomatis potongan besar juga ya? Ya, besar dan tidak, itu kembali lagi ukurannya. Nah, kalau sampean mau cari duit, itu prosedurnya begitu. Jadi ibarat calling visa langsung apa itu agensi sana. Umpama masnya ya langsung agensi sana kan, lewat masnya juga kan. Nah itu terus nanti begitu turun visa saya berangkat gitu tetap nggak bisa. Loh, kan harus masuk ke PT dulu, Bu. Kebijakan Indonesia harus ke PT dulu. Sampai melalui PJTKI apa? Nah, PJTKI-nya adalah agen yang dari sini yang bekerja sama dengan PJTKI, karena agen-agen di Hong Kong ini ada kerjasama dengan PJTKI Indonesia. Nah, kalau saya punya 9 agen atau 11 agen, otomatis PJTKI-nya kan beda-beda. Lah kalau sampean dapatnya dari agen A, ya PJTKI-nya A. Sampean agennya B, PJTKI-nya yang B, yang berhubungan dengan B. Itu kuncinya kan sampean dapat majikan dulu. Tapi kalau sampean masuk ke PT Indonesia dulu, mereka masih cari-cari majikan. Bisa dipahami nggak? Oh iya paham. Paham. Dan soalnya kalau ini kalau Singapura itu saya umpama ya daftar langsung Singapura. Oke, saya stop. Saya stop ya. Sekarang Hong Kong. Jadi sampean jangan bicara Korea dan Singapura, oke? Ini Hong Kong. Ya. Sekali lagi sampean sudah punya experience Korea dan Singapura. Tapi proses di Hong Kong jangan sampean samakan. Ini loh yang menjadi masalah. Kita selalu menyamakan pengalaman-pengalaman kita di Korea, kemudian pengalaman kita di Singapura. Tidak bisa begitu. Hong Kong it's Hong Kong. Tidak bisa disamakan dengan Taiwan, dengan Singapura, dengan Korea. Hong Kong punya aturan sendiri. Jadi itu yang harus sampean sadari. Punya pengalaman di Hong Kong 10 tahun, pulang ke Indonesia 3 tahun, 4 tahun, balik lagi belum tentu juga bisa bertahan. Walaupun sudah punya pengalaman 10 tahun. Jadi tidak ada garansi. Makanya di situ dibutuhkan mental. Apalagi tipikal kayak sampean 50 dan 51 ini faktor ngeyelnya itu jadi nomor 1. Karena sampean sudah hidup setengah abad. Enggak, saya mempelajari psikis, Bu. Psikologi saya mempelajari itu. Orang mendekati menopause itu sensitivitasnya tinggi. Sedikit-sedikit pakai perasaan, sedikit-sedikit pakai hati. Aduh, kok koyok ngene temen. Nah, itu karena faktor usia, Bu. Nggak bisa dipungkiri. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau saya ngomongnya agak sedikit tidak sopan atau keras, tapi
Tujuan saya hanya ingin memberitahukan bahwa Hong Kong ini tidak main-main. Hong Kong itu membutuhkan air mata, tenaga, tangisan, kekuatan, dan semangat sembarang kalir. Karena sampean belum pernah ke Hong Kong, saya ngomongnya seperti itu. Jadi begitu ceritanya. Ya saya ngerti di Indonesia susah mencari rezeki dan semuanya. Makanya karena sudah sering di luar negeri. Makanya kalau menurut saya sih, karena sampai 6 tahun di Korea, ya coba-coba loh jadi turis ke Korea. Terus di sana kan sampean bisa ngomong, bisa cari kerjaan-kerjaan atau ketemu dengan orang-orang lama yang sudah pernah kenal dengan sampean. Menurut saya sih, saya aja tertarik dengan Korea. Sampean sudah 6 tahun di Korea, kan keren. Kalau Korea saya itu ibaratnya dilepas saja saya sudah bisa cari. Nah, Kalau nggak nganu ibaratnya sama migrant worker yang ada di Daegu itu baik sekali sama saya, terus sama Mr. Kim itu sudah. sekali. Permasalahannya dulu kan setiap ada acara itu kan selalu membutuhkan saya kan dulu itu. Nah, wes toh. Gitu. Jadi Dihubungi aja itu. Atau sampean main aja ke sana. Main ke Korea, terus cari-cari pekerjaan, ya sudah. Kalau memang umur sampean tidak bisa ada batasan di dalam pekerjaan mereka, ya udah cari pekerjaan-pekerjaan yang memang orang Korea seusia sampean itu pekerjaannya apa, cari aja begitu. Menurut saya sih seperti itu. Biar pengalaman-pengalaman sampean yang ada di Korea itu bisa dipakai. Tapi kalau pengalaman-pengalaman Korea sampean mau pakai di Hong Kong, itu jelas adaptasinya harus ekstra lagi. Karena sekali lagi Korea dan Hong Kong sangat berbeda. Fix. Ya, kalau Korea kan pabrik. Nah, nggak apa-apa. Ya kan mungkin ada bersih-bersih sampah atau cleaning service yang memang usia-usia kan mereka pasti juga ada tuh. Usia-usia lanjut itu kerjanya di bagian apa. Nah, mending berjuang di sana saja kalau saya boleh saran loh ya. Kalau saya jadi calo ambek maklar, udah ikut-ikut saya aja, enak gini-gini. Saya tidak begitu. Saya menyesuaikan siapa yang telepon. Saya menyesuaikan latar belakang yang nelpon, bukan atas kemauan saya. Kalau kemauan saya egois dong, kan gitu tuh. Pikirkan, sampean pikirkan ulang. Kalau Makau seperti itu, kalau Hong Kong seperti itu. Nah, ini kapan-kapan kalau sampai ada di Korea kan bisa WA. Saya ketemu di Korea. Kemarin saya ke Korea cuma 5 hari aja, nggak sampai seminggu. Di mana? Di Seoul. Gyeongbokgung. Di situ. Di tempat kuil-kuil itu, raja-raja itu yang ganti pengawal setiap jam 12 apa jam berapa itu. Sore sama pagi. Upacara pergantian pengawal. Nah, saya sebenarnya tertarik juga mau ke Korea, mau ke Busan, mau kemana, mau tahu aja sih sebenarnya. Nah, teman-teman yang ada di sana. Nah, atau gini aja, sampean cari biro-biro travel yang membutuhkan pramu tour guide. Nah, sampean mending cari-cari agent travel, sampean ngelamar, sampean cerita aja pengalaman sampean di Korea. Dan bahasa Koreanya sampean seperti apa, mending enak kayak gitu. Jadi nggak terlalu bingung. Kalau sampean punya pengalaman di sana. Bisa dipahami? Ada lagi yang kira-kira bisa saya bantu? Itu apa itu coba nganu di Hong Kong itu saya kirim paspor saja ke Mas ya? Bukan. Saya coba. Sampai nanti tak kirimin biodata, setelah biodata terus video. Nanti tak kasih contohnya video. Sampai tinggal ngikuti pakai bahasa Inggris. Contoh videonya kan cuma perkenalan diri saja kan? Makanya nanti sampai tak kasih. Ada. Sebentar. Walaupun sampai ngomong sudah ada, tapi kan versi Hong Kong kita mintanya beda. Sampai lihat contohnya dulu, oke? Oke. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Oke. Terima kasih Masnya sudah mau menelpon saya. Ya, wong sampean nanya sama saya ya. Sampean nanya saya ya, saya kasih tahu jawaban. Wong ngasih jawaban, ngasih keterangan atau penjelasan orang lain itu pahala.
Ya saya nyari pahalanya toh. Iya, iya. Iya, iya. Kan Betul, kan betul, dicatetin. Ada orang bingung ini, Ndro, tulungono. Nah, nek wis tulungi, oh ya wis Ndro tak catet. Nah, sebelah kanan pundaknya nyatet. Ah, dino iki dhek apa jenenge nguruki wong iko. Oh ya wis. Ya muga-muga. Muga-muga dicatat wong malaikatnya juga nggak WA sama saya, tapi saya yakin aja. Bisa? Bisa betul. dipahami? Iya, iya. Iya, bisa, bisa. Iya, iya. Oke, ya wis, gitu aja. Terima Nanti tak kirimin, kasih. tak kirimin biodata sama contoh videonya ben sampean nyoba. Tapi inget ya, tak garis Oke. bawahi Nah, satu kali lagi. Hong Kong keras, Hong Kong tidak ada majikan yang enak dan tidak ada kesuksesan yang dicapai tanpa ada pengorbanan. Tak garis bawahi. iya, iya. Jadi kalau sampai nanti dapat rezeki bahkan dapat majikan, saya tidak ingin mendengar setelah sampai nyampe di sini ngeluh A, ngeluh B, sambat A, sambat B, sambat C. Saya sudah sampaikan ini di depan dan ini saya konten. Bisa dipahami, Bu Bisa, bisa. Itu Oke. biasanya apa dari pagi sampai malam enggak ada istirahat kan? Ya, Di Hong Kong? istirahatnya tinggal pinter-pinter sampean ngatur. Kalau orang Hong Kong maunya orang nggak ada istirahat. Oh. Oh. Makanya sampean sendiri yang ngomong, sampean sendiri yang ngatur, sampean yang pinter-pinter. Tonton banyak konten saya ya, Sandro Jabrik. Itu permasalahan teman-teman akan banyak di situ. Jadi Oh. sebelum sampean memutuskan untuk berangkat, boleh tengok-tengok, boleh lihat-lihat dulu, boleh timbang-timbang dulu, Oke. biar enak nanti Iya, mutusinya, iya, iya. biar Iya, iya, tidak iya, membeli iya. kucing dalam karung. Bisa dipahami? Ya, terima kasih, bisa dipahami. Siap. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Nggih, sehat selalu. Iya. Ngapunten kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga tidak. sehat selalu. Lebih baik begini, Bapak langsung dikasih keras begini. Nggih, Tidak apa-apa, malah lebih baik. Ya. siap. Terima kasih. Nggih, Siap. nggih, sehat Iya, selalu. matur nuwun. Nggih, sami-sami. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berat Indonesia, teman-teman. Cari uang. Sampai 6 tahun di Korea, 3 tahun di Singapura. Sekarang masih butuh anaknya untuk sekolah. Ya, apapun itu kehidupan. Hanya kita bisa menyimpulkan. Yang penting tetap berjuang, tetap berusaha mencari informasi, nambah pengetahuan. Karena dengan informasi yang banyak, pengetahuan yang banyak, maka bisa menentukan arah dan jalan hidup kita. Bojoku? Hai, halo, apa kabar semuanya? Sehat selalu, pokoknya semangat, lan duit dikantongi, terus nggih tuku invest, ben gak Tuku invest opo? Oh. Invest kok dituku. terus piye? Buat investasi. Buat investasi aja nggih tuku gombalan ae, aja nggih mangan enak ae. Alah kowe ngomongan mangan ae kok senengane dipenging gak usah mangan Indomie ae. Oke? Wes. Oke, semangat, bye-bye. Bye. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Nah, sarapan. Cikewir. Lombok endi? Oh, lomboknya. Mentos iki. Oke? Jadi. Oh, ngeri iki. Kopine endi? Nah, dhewe. No. Oke. Teh apa biasanya nek? Teh tawar. Hah? Teh tawar ah? Joko Kumpulin teh tawar. Loh, tahu kok gak diikut sertakan? Tahunya jadi gelondang-gelondang. Gunang-gunang piye? Tong-tong. Gak dibakar. Ah, Dibakar ben kriuk-kriuk. Wow. Melentos Lomboke ora usah dilebokno kulkas. ya. Teh tawar, Joko Kumpulin. Hai, krek, jangkrik. Pahit. Pahit ah? Kok pahit langsung. Hah? Asine panen ya. Ora, pahit ora. Zero sugar. Barang legi lah. Oke. Ngeten ah, belajar ah. Oke? Oke. Joko Kumpulin. Aduh. Ada wong telepon iki lho. Tah,
tahu bacem. Wah, gak doyan. Gak doyan mau tak panggil ya. Ngerti ngono tak ping rasakake. Tahu bacem kok ora doyan enak pol. Oke teman-teman, cukup sekian ya dari saya. Nah, mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya sehat selalu dan see you in the next video. Bye bye.